Tariq bin Ziyad, penyatuan semenanjung Iberia. Sementara Tariq dan pasukannya berhenti di Toledo, di pantai Gibraltar, datanglah kapal-kapal yang mengangkut 18.000 pasukan yang dipimpin oleh Musa bin Nusair. Pasukan tambahan yang dipimpin Musa bin Nusair ini akan mendukung pergerakan pasukan Tariq di bagian utara dan barat semenanjung Iberia. Tariq membutuhkan bantuan pasukan baru dan masih segar, mengingat pasukannya telah bertempur secara terus-menerus berbulan-bulan lamanya dengan perjalanan yang mencapai ratusan kilometer. Sementara Tariq mengistirahatkan pasukannya, Musa bin Nusair meneruskan pembebasan Iberia. Target pertama Musa adalah Sevilla. Sevilla adalah sebuah kota yang kemudian dijadikan ibu kota Andalusia setelah seluruh Iberia dikuasai. Sampai di sini, Musa bin Nusair kemudian membagi pasukannya menjadi 3. Pasukan pertama bersama Musa bin Nusair yang akan menuju ke Merida. Pasukan kedua dipimpin putranya, Abdul A'la bin Musa, menuju Malaga dan berhasil membebaskan kota tersebut dengan mudah. Sedangkan pasukan ketiga dipimpin oleh putra lainnya, Abdul Aziz bin Musa, bergerak ke Faro, Beja, dan Evora. Kota-kota tersebut bisa dikuasai dengan mudah. Setelah Abdul Aziz selesai dari misinya, dia bergabung ke pasukan induk yang dipimpin Musa untuk menuju ke Merida. Musa bin Nusair membagi lagi pasukannya menjadi 2 sebelum menuju ke Talavera. Pasukannya dipimpin Abdul Aziz dalam jumlah yang besar bergerak ke barat menuju kota Santarem dan Coimbra. Sedangkan Musa bin Nusair mengerahkan pasukannya untuk membebaskan Talavera dan melanjutkan ke Toledo. Di Toledo, akhirnya pasukan Musa bin Nusair bergabung dengan pasukan Tariq bin Ziyad. Pasukan gabungan Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad menjadikan Zaragoza target berikutnya. Zaragoza adalah sebuah kota bekas pusat kekaisaran Romawi kuno. Pasukan Muslim berhasil membebaskan kota Zaragoza. Di Zaragoza, pasukan gabungan dipecah lagi antara pasukan Musa dan Tariq. Tariq bin Ziyad membawa pasukannya menuju Burgos dan Leon. Sedangkan Musa bin Nusair mengarahkan pasukannya ke Tarragona. Di Leon, pasukan Tariq harus melewati pertempuran yang sengit sebelum akhirnya bisa menguasai kota itu. Ekspedisi militer Tariq berlanjut ke kota Astorga. Gerbang kota ini masih terlalu mudah bagi pasukan Tariq. Di kota berikutnya, Gion, pasukan Tariq hanya melewati pertempuran kecil untuk membebaskan kota tersebut. Selanjutnya, pasukan Tariq bin Ziyad maupun Musa bin Nusair terus bergerak ke barat dan menguasai seluruh semenanjung Iberia atau yang lebih dikenal sebagai Andalusia. Setelah seluruh Iberia berhasil dibebaskan, semua pasukannya dipimpin oleh Tariq maupun Musa berkonsentrasi di Toledo. Untuk sementara, kepemimpinan di seluruh Andalusia dipegang oleh Tariq bin Ziyad yang diangkat sebagai gubernur. Tariq bin Ziyad tetap memberikan kewenangan independen kepada para pemimpin lokal yang telah melakukan perjanjian damai. Mereka hanya dikenai pajak tahun yang tidak begitu besar serta mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Tariq bin Ziyad. Selama Roderick masih berkuasa, dia menerapkan sistem perbudakan pada lahan pertanian. Setelah Tariq berkuasa, budak-budak dibebaskan dan tanah-tanah pertanian diberikan secara adil dan merata. Kepada kalangan tertentu, Tariq tidak melakukan penarikan pajak seperti misalnya kaum perempuan, anak-anak, biarawan, pengemis, atau orang-orang cacat. Dalam hal kegiatan keagamaan, Tariq memberikan kebebasan dalam melaksanakannya. Umat Yahudi yang selama kekuasaan Roderick mendapatkan larangan beraktivitas keagamaan, kini bisa dengan leluasa berkunjung ke sinagog. Begitu pula dengan umat Nasrani, kebebasan mereka dalam beribadah tidak mendapatkan halangan meskipun pemerintahan di Andalusia telah bercorak hukum Islam. Di pemerintahan, Tariq memberikan ruang kepada para pemimpin umat Nasrani dan Yahudi untuk mengirim perwakilan mereka. Kebijakan yang diambil Tariq bin Ziyad ini akan menjadi rujukan dalam kehidupan bangsa Andalusia hingga ratusan tahun berikutnya. Tahun 714 Masehi, Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair dipanggil ke Khalifah Umayyah di Damaskus. Tidak ada catatan detail yang menjelaskan hari-hari terakhir Tariq bin Ziyad. Begitu pula penjelasan yang menyebabkan Tariq tidak kembali lagi ke Andalusia setelah di Damaskus. Tahun 720 Masehi, Tariq bin Ziyad menutup usia dan dimakamkan di Damaskus. David Lewis, seorang sejarawan barat, menuliskan sebuah kutipan untuk Tariq. Pada malam kedatangan Islam di benua Eropa, peradaban Eropa hanya dan memang tidak lebih dari sebuah kemungkinan. Yang memberi janji kebangkitan kembali Eropa justru adalah
peradaban baru umat Islam yang hendak ditransfer oleh Tharik bin Ziyad dan beberapa ribu prajurit Berbernya dari Afrika Utara ke Hispania.